Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ita Marasing, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 Universitas Musamus Merauke. Unit kerja SMK Negeri 5 Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, akan melakukan uji kerja berupa video pembelajaran dengan topik materi dan perubahannya, dan subtopik teknik-teknik pemisahan campuran. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, jadi hari ini seperti biasa kita akan belajar kembali. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Jadi silakan ke kelas, pimpin temannya untuk berdoa. Sudah siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan cek dulu kehadirannya, siapa yang tidak datang hari ini. Ahmad Hafiluddin, Hadir, Bu. Adiat, Amedisa, Andika Maharaja, Hadir, Bu. Abdal, Ariska Yusila, Hadir, Bu. Aura Hafisa, Hadir, Bu. Dini Lestari, Hadir, Bu. Irwan Ananda, Hadir, Bu. Mega Fira, Hadir, Bu. Muhammad Irgi, Hadir, Bu. Muhammad Adam, Hadir, Bu. Naila, Naisila, Hadir, Bu. Sulistiawati, Hadir, Bu. Tri Yuliska, Hadir, Bu. Wahda Muari. Hadir, Bu. Masih ada yang belum disebut namanya? Sudah semua. Sudah semua ya. Jadi ada temannya yang tidak ada, jadi ada 2 orang. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, coba saya cek dulu semangatnya. Masih semangat? Masih semangat, semangat, semangat. Oke, jadi masih semangat ya. Jadi coba saya cek. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Oke, apa pelajaran kita minggu lalu? Klasifikasi materi, Bu. Klasifikasi Materi. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa itu klasifikasi materi? Ada berapa klasifikasi materi? Ada bisa? Senyawa, unsur, campuran. Jadi ada 3, yaitu Senyawa, unsur, campuran. senyawa, unsur, dan Campuran. Ada yang bisa kasih pengertian apa itu campuran? Ya ada? Saya Bu, Ya? gabungan dari beberapa materi. Gabungan dari beberapa Materi. Oke, jadi campuran itu gabungan dari beberapa materi. Jadi
kita akan belajar tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Adapun tujuan yang mau kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, jadi bisa dilihat di atas. Yang pertama itu kalian mampu menganalisis berbagai teknik pemisahan campuran, atau yang kedua kalian mampu menentukan teknik pemisahan campuran berdasarkan zat campuran yang akan dipisahkan, atau kalian bisa menentukan teknik apa yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Jadi campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Artinya materi campuran ini itu bergabung melalui sifat fisika. Berarti bisa juga dipisahkan kembali secara fisika. Jadi untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini. Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya. Kita lihat proses pembuatan garam seperti apa ya, pembuatan garam gabur. Ya, kita lihat proses pembuatan garam gabur. Yang pertama adalah cara pengambilan air dari laut. Ya, kita lihat. Nah, ini proses pengambilan air laut. Itu kita ambil ya dengan senang. Dan sudah Jelas videonya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi perhatikan baik-baik videonya. setelah 2 hari kita bisa mendapatkan hasil. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah jelas videonya? Sudah, Bu. Saya diperhatikan tadi videonya. Oke, selanjutnya dari video tadi yang saya tampilkan, oke, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan atau bisa kalian lihat atau yang bisa kalian analisis dari video tersebut? Ada yang bisa? Cara membuat garam, Bu. Cara membuat Garam. garam. Dan itu tadi adalah video cara atau proses pembuatan garam secara tradisional oleh petani garam. Ada lagi yang bisa? Ternyata garam terbuat dari air laut. Jadi garam itu berasal dari Air laut. Jadi itulah kenapa air laut itu rasanya asin, karena air laut itu mengandung garam.
Kenapa video pembuatan garam yang saya ambil itu dari air laut? Karena air laut itu merupakan campuran. Jadi campuran antara air dan garam. Oke, selanjutnya. Tahu gambar ini? Apa gambar ini? Jus Buah. Kalau yang ini? santan. Santan. Jadi yang ada di gambar ini jus buah dengan santan itu adalah salah satu hasil dari pemisahan campuran. Oke, selanjutnya adapun teknik-teknik pemisahan campuran, jadi silakan perhatikan yang di atas. Yang pertama itu adalah penyaringan atau filtrasi, yaitu pemisahan campuran dengan menggunakan alat penyaring yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Yang kedua, kristalisasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Yang ketiga, penyulingan atau distilasi, yaitu pemisahan campuran dua macam zat cair yang lebih didasarkan atas perbedaan titik didihnya. Sentrifugasi, yaitu pemisahan campuran dengan gaya sentrifugasi atau diputar yang dilakukan pada campuran yang mempunyai perbedaan rapat massa. Jadi itu tadi adalah teknik. Jadi ada video, ada gambar, ada wacana. Wacananya itu adalah tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Jadi selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah saya harap kalian bisa kerja kelompok. Jadi kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian kalian analisis dari video tadi, dari gambar tadi, dari wacana tadi, menganalisis atau mengerjakan LKPD. Jadi ada LKPD yang akan saya bagikan. Jadi LKPD ini, jadi di dalamnya ini ada lembar kegiatan, ada tata caranya, ada soalnya, ada materi. Kalian kerjakan, kalian analisis bersama dengan teman kelompoknya. Setelah itu nanti kita diskusikan. Jadi kalian akan paparkan sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Sudah siap? Siap. Oke, masih semangat? Masih semangat, semangat, semangat. Oke, nggak boleh loyo ya? Ya, Oke, Bu. kelompok 1, kelompok 2, oke, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi silahkan dikerjakan itu. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Oke, silahkan ditulis. Jadi tulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya, kelasnya, kemudian silahkan dibaca materinya yang ada di dalam, kemudian didiskusikan lembar LKPD-nya. Kalau ada yang kurang dipaham, boleh bertanya, silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang dipaham. Oke, silahkan. Jadi kalau ada yang belum paham atau yang mengalami kesulitan, silakan bertanya ya. Jangan diam-diam.
Sudah selesai? Belum, Bu. Belum? Oke, masih ada kelompok yang belum ya. Jadi kita tunggu dulu kelompok yang belum. Jadi silakan dibaca kembali yang sudah selesai, dianalisis kembali. Atau masih ada yang mau ditambahkan? Sambil menunggu teman kelompoknya yang belum selesai. Jadi kelompok 3 belum ya? Kelompok 3. Sudah kelompok 3? Sudah? Belum? Oke. Masih waktu 5 menit lagi ya untuk kelompok 3. Kamu sudah? Kelompok 2 sudah? Ini sudah semua? Sudah. Oke, jadi karena sudah semua, jadi kita akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Oke, kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok 4. Jadi yang pertama tampil itu adalah kelompok 4. Jadi tentu saja di tempatnya, jadi tidak usah ke depan, jadi langsung ditampilkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sulis dan di samping saya Ilma, Raja dan Dini. Ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Teknik-teknik pemisahan campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Zat-zat dalam campuran bergabung secara fisika sehingga dapat dipisahkan kembali berdasarkan sifat-sifat fisis komponen penyusunnya. Bensin yang sering kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan ternyata dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan minyak bumi. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok 4 tentang pemisahan campuran khusus untuk bensin. Jadi ada tadi di situ ditampilkan bahwa bensin yang setiap hari kita gunakan atau bahan bakar yang kita gunakan pada kendaraan itu ternyata berasal dari minyak mentah. Minyak mentah inilah itu yang dipisahkan menghasilkan bahan bakar. Caranya yang diungkapkan tadi oleh kelompok 4 yaitu dengan cara destilasi. Jadi destilasi itu adalah pemisahan campurkan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ananda dari kelompok 1. Ingin bertanya, teknik apa yang digunakan untuk memisahkan jika cuka bercampur dengan air? Jadi apa tadi? Teknik Teknik apa yang digunakan jika cuka bercampur dengan air? Jadi larutan cuka. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 4. Teknik yang digunakan untuk memisahkan campuran air dan
dan juga adalah teknik destilasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titiknya dengan cara dipanaskan. Jadi campuran cuka tadi, larutan cuka dengan yang pemisahan bensin itu hampir sama. Jadi kalau bensin itu menggunakan destilasi bertingkat, kalau cuka dengan air jadi sama-sama cair, itu bisa digunakan menggunakan teknik destilasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya, karena titik didih air dengan cuka itu berbeda. Oke, saya kira sudah jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau tampil? Kelompok 4, Bu. 3, Bu. kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Nesla Seskirana, rekan saya Muhammad Adam, Muhammad Irgi, Aura Hafizah, dan Triska. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu teknik-teknik pemisahan campuran. Teknik-teknik pemisahan campuran yaitu filtrasi, kristalisasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, ekstraksi, dan sentrifugasi. Garam dengan rumus kimia NaCl dengan rasa asin. Garam digunakan untuk berbagai macam tujuan. Yang paling umum adalah untuk membumbui makanan. Pada dasarnya garam berasal dari air laut yang diolah oleh para petani garam. Teknik pemisahan garam dari air laut atau proses pembuatan garam yaitu dengan menggunakan teknik kristalasi. Adapun proses pemisahannya yaitu terakhir pemanenan. Memanen air laut yang sudah mengkristal menjadi garam. Kristal-kristal garam ini dimasukkan ke dalam wadah berlapis saringan agar air laut yang masih menempel pada garam bisa kering dan hasil garam lebih maksimal. Sekian pemaparan dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Jadi kelompok 3 tadi itu adalah cara atau teknik pemisahan garam dari air laut. Jadi menurut kelompok 3 prosesnya itu dengan teknik kristalisasi. Jadi dikristalkan. Jadi garam itu bentuknya seperti kristal. Oke, saya kira sudah jelas, sangat jelas. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau? Kelompok 2. Berarti kelompok 1 paling terakhir ya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri atas nama Ahmad, dan di samping saya Wahdah, Naila, Amelisa, dan Nawariun. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu teknik-teknik pemisahan campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih dan masih memiliki sifat yang sama dengan zat penyusunnya. Zat-zat dalam campuran bergabung secara fisika, sehingga dapat dipisahkan kembali berdasarkan sifat-sifat fisis komponen penyusunnya. Yang akan turun ke bagian bawah. Residu akan terbentuk pada fraksi minyak mentah yang tidak menguap. Dari hasil pemisahan dengan proses destilasi inilah akan didapatkan beberapa fraksi minyak bumi, berupa diantaranya bensin, gas alam, petrol, ether, minyak tanah, solar, dan pelumas. Fraksi-fraksi yang dihasilkan ini ada yang berwujud cair, padat, dan gas. Yang mau bertanya di kelompok 3, kelompok 2 ya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 2? Tidak ada? Yakin tidak ada? Jadi materinya sama tadi yang di kelompok 4, yaitu tentang pemisahan minyak bumi atau bensin, yaitu dengan cara destilasi bertingkat. Oke, selanjutnya kita hapus dulu untuk kelompok 2.
Oke, selanjutnya kelompok 1. Paling terakhir ya, kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Fira, dan di samping saya Ariska, Iksan, dan Nanda. Dan ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Teknik-teknik pemisahan campuran yaitu filtrasi, kristallisasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, ekstraksi, sentrifugasi. Teknik pemisahan garam dari air laut yaitu dengan menggunakan teknik kristallisasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dari laut dengan cara menguapkan pelarutannya. Adapun proses teknik pemisahan tersebut adalah 1. Pemisahan dilakukan dengan cara memasukkan air laut ke dalam tambak-tambak yang dibuat di tepi pantai dan dibiarkan menguap oleh sinar matahari dan dilakukan secara berulang-ulang. 2. Dan beberapa kali pengisian air laut ke dalam tambak, kadar garam menjadi tinggi sehingga terbentuk kristal garam. 3. Kristal garam yang diperoleh masih belum berisi sehingga perlu dilakukan pengestralan kembali untuk pemilihan. 4. Melarutkan kembali garam yang kotor ke dalam air bersih. Selanjutnya, larutan disaring dan filtrnya diuapkan sehingga diperoleh garam yang bersih. Sekian pemaparan kami. Ada yang ingin bertanya? Jadi itu dari kelompok 1 tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Oke, silakan. Saya Nisa Kirana ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan residu. Oke, silakan. Jadi residu adalah sisa dari hasil dari pemisahan campuran. Jadi residu adalah hasil atau sisa dari Pemisahan campuran. Jadi seperti tadi yang kalau tidak salah dipaparkan oleh kelompok 2, ada residu. Ada yang residu yang disebutkan. Residu itu adalah hasil atau sisa dari proses pemisahan campuran. Seperti tadi yang disebutkan, ada contohnya wujudnya padat, misalnya aspal. Atau misalnya kalau kalian pisahkan tadi ada yang gambar, yaitu memisahkan santan. Ada ampasnya. Ampasnya itulah yang disebut sebagai residu. Sedangkan santannya itu disebut sebagai filtrat. Jadi ada filtrat, ada residu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang teknik-teknik pemisahan campuran? Ada? Saya kira jelas semua? Jelas. Oke, jelas semua. Oke. Jadi itu tadi pelajaran kita tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Jadi akan kita simpulkan. Jadi teknik-teknik pemisahan campuran itu ada beberapa seperti yang tadi saya jelaskan. Teknik ini itu kita bisa gabungkan. Jadi bukan cuma satu saja yang digunakan, boleh digabung-gabung. Tergantung dari campurannya, tergantung dari partikel penyusun campuran tersebut atau komponen-komponen dari campuran itu sendiri. Kesimpulannya, tekniknya itu disesuaikan dengan komponen pencampurannya. Oke, ada yang mau ditanyakan di situ? Tidak ada. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian hari ini, jadi Ibu akan memberikan soal. Jadi silakan naikkan kertasnya, tulis namanya, kemudian kerjakan soal untuk tes pemahaman kalian. Jadi ada 2 nomor, silakan naikkan kertasnya, tulis nama, kelas dan jurusannya. Jadi soalnya ada di atas, silakan dilihat. Jadi ada 2 nomor. Bagi 2 saya pulang. Ini bagi 2 itu. Ini namanya. Nah, bagi 2 itu, ini bagi 2 itu.
soal di atas. Jadi ada 2 nomor. Jadi nantinya akan dikumpul. Kertas mana? Apa? Oh, kurang jelas. Hilang. Oke, sudah jelas? Lima menit ya. Jadi satu nomor itu 2,5 menit bisa. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah? Oke, jadi minta tolong ketua kelas silakan dikumpulkan pekerjaannya semuanya. Oke, terima kasih ketua kelas. Jadi hasil pekerjaannya hari ini itu akan Ibu sampaikan lewat grup tadi nanti setelah saya periksa. Kemudian bagi yang tidak mencapai KKM atau akan remedial, bagi yang mencapai KKM itu akan kita adakan penayaan. Tadi mungkin itu proses pembelajaran kita hari ini. Adapun untuk pertemuan selanjutnya, jadi khusus bab ini itu sudah selesai. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita masuk di bab baru, yaitu persamaan reaksi. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya,
seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Sudah siap, gerak. Sebelum kita untuk pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai.